Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menelaah kurikulum pendidikan jenjang MI. Saya sendiri, Dwi Lestari, ingin menjelaskan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pendidikan Islam dan budi pekerti ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan kepribadian kepada peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam sendiri berlandaskan akidah yang dimana Allah SWT sebagai sumber utama dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam kurikulum 2013 dikembangkan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dikembangkan dari standar kompetensi kelulusan atau SKL yang merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik di kelas untuk setiap mata pelajaran. Dalam kompetensi inti terdapat 4 dimensi yang dimana satu lain saling berkaitan, yang meliputi 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, 4. Keterampilan, yang dimana tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar, silabus, dan RPP. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran sikap. Dan setiap kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan dan pembelajaran serta penilaian. Setiap kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses dan pembelajaran serta penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam satu tingkat kompetensi. Di sini saya Misbahuddin akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu untuk poin yang kedua itu tentang desain dasar pembelajaran PAI. Dalam poin ini dapat kita ketahui bahwa dalam pengembangan standar kompetensi dalam pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi peserta didik. Jadi karakteristik mata pelajaran PAI memiliki sasaran untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan yang dikolaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Kemudian desain dalam pembelajaran PAI juga memiliki perencanaan yang meliputi silabus, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, prinsip penyusunan RPP, pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dilanjutkan dengan kegiatan penutup, sehingga dalam proses belajar ini dapat mewujudkan suatu tujuan dalam memenuhi kompetensi dasar atau KD dalam suatu pembelajaran PAI. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran mata pelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam meliputi 4 hal, antara lain yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini di mana guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada peserta didik. Model ini dirancang untuk membuat sebuah lingkungan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian prestasi akademik dan mengharuskan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini, peserta didik diwajibkan untuk aktif agar mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran komparatif, di mana dibentuknya kelompok yang berisi beberapa siswa untuk gunanya untuk menyelesaikan masalah. Nanti dalam kelas dibentuk beberapa kelompok, contohnya kelompok pembelajaran PAI terkait masalah
fikih. Nanti fikih tentang ibadah. Nanti dalam satu kelompok itu akan menyelesaikan masalah terkait fikih tersebut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran konseptual, di mana konsep belajar ini dapat membantu guru meningkatkan materi yang dia ajarkan dengan situasi dunia nyata para siswa. Jadi nanti materi tersebut akan disambungkan ke dunia nyata para siswa, misalnya terkait dengan dosa. Nah, dosa nanti banyaknya dosa yang dilakukan oleh peserta nanti dimasukkan ke dalam materi tersebut, misalnya seperti berbohong. Nanti materi akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah. Metode yang diajarkan dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah yang ada, kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan masalah tersebut. Nanti dibuatkan sebuah permasalahan dan peserta didik akan mendiskusikannya agar menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi tersebut. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya menjelaskan poin B, yaitu pertama ada media dan sumber belajar mata pelajaran PAI, dan ada media belajar PAI dan budi pekerti. Nah, yang pertama itu ada media belajar. Media belajar itu merupakan pembelajaran dari segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan juga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Dan media pembelajaran itu berfungsi sebagai alat bantu guru atau untuk mengajar yang berupa alat bantu audio visual, komputer, internet, dan lain sebagainya. Dan macam-macam media pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, di antaranya ada media visual, audio, projectis still media, dan projectimodion media. Dan kedua ada sumber belajar PAI dan budi pekerti. Nah, itu sendiri apa sih ya maksudnya? Ialah untuk sumber baik berupa data dan wujud yang dapat digunakan oleh peserta didik itu sendiri dalam belajar. Fungsinya itu untuk meningkatkan produktivitas peserta didik dalam belajar atau dalam pembelajaran dengan jalan digital. Dan kemudian bisa juga berfungsi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang sifatnya individual, memberikan dasar yang ilmiah terhadap pembelajaran itu sendiri, lebih memantapkan pembelajaran atau secara seketika, dan meningkatkan penyajian pembelajaran yang lebih Budaya belajar yang dikembangkan. Budaya belajar merupakan pola kelakuan manusia yang berfungsi sebagai blueprint atau pedoman hidup yang dianut secara bersama. Budaya belajar digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya. Budaya belajar dapat dipandang juga sebagai strategi adaptasi yang berupa model-model pengetahuan belajar yang mencakup serangkuman peraturan, petunjuk, resep-resep, rencana, strategi yang dimiliki dan digunakan oleh individu pembelajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Budaya belajar yang dikembangkan di sekolah
harus berintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian istilah ekstrakurikuler secara etimologi terdiri dari ekstra dan kurikuler. Ekstra artinya bertambah di luar yang seharusnya dikerjakan. Kemudian kurikuler berkaitan dengan kurikulum, yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada suatu lembaga tertentu. Pendidikan di sekolah secara umum menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang sudah terstruktur dan terjadwal. Kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah adalah kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengertian ekstrakurikuler yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat, dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka ataupun non tatap muka. Untuk selanjutnya adalah peran guru dalam membentuk kultur sekolah yang positif. Nah, pada dasarnya kualitas sebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari sejauh mana keberhasilannya. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas mulai dari kultur organisasi atau institusi, khusus dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Kultur yang dibangun adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dianut dari generasi ke generasi. Nah, peran kultur di sekolah akan sangat mempengaruhi perubahan sikap maupun perilaku dari warga sekolah. Kultur sekolah yang positif akan menciptakan suasana kondusif bagi tercapainya visi dan misi sekolah. Demikian sebaliknya, kultur yang negatif akan membuat pencapaian visi dan misi sekolah mengalami banyak kendala juga. Kultur sekolah yang baik misalnya kemauan menghargai hasil karya orang lain, kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, motivasi untuk terus berprestasi, komitmen secara dedikasi kepada tanggung jawab. Sedangkan kultur yang negatif misalnya kurang menghargai hasil karya orang lain, kurang menghargai perbedaan, minimnya komitmen, dan tiadanya motivasi berprestasi pada warga sekolah.